Don't do anything if it is not because of faith. Jangan lakukan apa-apa tanpa iman, sebab tanpa iman kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Jangan bangun sesuatu kalau itu bukan takaran imanmu. Dan jangan iri sama pemakaian Allah dalam kehidupan orang lain. Jangan minder pula. I have a purpose. Aku punya tujuan. Dan Tuhan suruh aku membangun sesuatu. Bangun apa, Pastor Philip? Saya rumah aja ngontrak kok. Bangun tuh nggak tentu bicara soal bangunan, tapi kita mendukung sesuatu. Kita part of sesuatu, bagian dari sesuatu. Semua cerita hidup kita lahir di mana, kita dibesarkan di mana, sekolah di mana, lalu semua pengalaman hidup kita yang enak maupun nggak enak, baik saat saya dimanja, atau waktu saya dirugikan oleh seseorang, atau ketika saya dilecehkan bahkan. Apapun yang Tuhan telah izinkan dalam kehidupan kita, baik yang dari Tuhan maupun yang bukan dari Tuhan, tetapi kita mengalaminya, namanya hidup di dunia ini kurang sempurna. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu untuk mendatangkan sesuatu melalui kita, dalam diri orang lain. Kita ini dipanggil untuk menjadi bagian dari satu kerajaan yang tidak kelihatan. Karena iman itu penting sekali. Kalau bukan karena iman, jangan kau lakukan. Karena iman maka Nuh garis bawahi dengan petunjuk Allah, garis bawah. Dengan petunjuk Allah. Kalau Tuhan tidak tunjukkan, jangan kau lakukan. Jangan kita sok tahu. Jangan kita kepo. Jangan kita tiru-tiru. Dengan petunjuk Allah. Selalu minta petunjuk Tuhan, selalu dengar-dengaran dengan suaranya. Tapi Pastor Philip, saya itu nggak bisa dengar suara Tuhan. Bisa. Jangan bilang nggak bisa dulu, bisa. Belajar nggak apa-apa, tapi bisa. Mana ada anak yang nggak hafal sama suara papa mamanya? Waktu kita bayi kan kita nggak disuruh menghafalkan, kita hafal sendiri. Kalau kita menjalin hubungan dengan Tuhan, sekalipun kita ini kurang pede aslinya, kita kurang percaya diri, tapi cepat lambat kita pasti akan bisa recognize atau mengenali suaranya. Meskipun waktu kita mendengar suaranya, kita ragu, ini suara Tuhan atau suaraku ya? Kita nggak yakin ini suara siapa ya? Tapi lewat pengalaman hidup itu, lama-lama kita makin mahir. Karena domba pasti mendengar suara gembalanya. Domba pasti mendengar suara gembalanya, maksudnya gembala agung Yesus Kristus. Pasti 100%. Belajar percaya kalau Tuhan bicara. Meskipun kita masih belajar, yang pasti Tuhan selalu bicara lewat firman, tidak mungkin melanggar firman-Nya. Dan sebagai murid-murid Yesus di gereja ini, jangan biasakan jajan rohani. Nanti Anda akan bingung loh. Domba itu dengar suara gembala, bukan dengar suara yang lainnya. Belajar untuk bisa makan rohani di gereja sendiri. Belajar untuk ngerti gembalanya ini mengarahkan seluruh dombanya, dalam hal ini bukan gembala agung tapi gembala sidang, mengarahkan umatnya itu ke arah mana. Ujilah memang, tapi belajar untuk peka. Apa yang roh hendak katakan pada jemaat, pada Laodikia dia bicaranya lain dengan gereja pada gereja di Efesus. Nah kalau kita berada di gereja lokal sini, tapi kuping kita ada di sini dan sana, di sana dan di sini dan di sana dan sini. Lama-lama kita kan bingung rohani. Domba tidak mendengar suara nabi. Domba itu dengar suara gembala. Saya ngomong gini bukan karena saya gembala sidang Anda. Saya ngomong gini karena saya adalah guru firman Allah. Andai kata saya bukan gembala sidangmu pun, tidak mewakili gembala-gembala lokal di setiap gereja kita, sekarang masing-masing itu ada gembala sidangnya, saya tetap akan ajarkan yang sama, karena ini prinsip firman Allah. Kata pendoaku, lalu punya pendoa sendiri, punya ini, oke, nggak apa-apa untuk doa. Tapi kalau suara itu, bingung nanti Anda. Sungguhan bingung. Nanti pertumbuhannya nggak keruan. Coba sekali-kali fitness itu punya, jalankan 5 program sekalian. Ya pilates ya mau, kalistenik juga, angkat besi juga. Bingung itu tubuh. Jadinya mencong-mencong semuanya. Coba bangun rumah. Arsiteknya beberapa diadu. Nggak jadi tuh rumah 10 tahun. Gonta ganti, bongkar bangkir.
Bukan soal benar atau salah itu fondasi, tapi tuntunan Allah. Siapa yang atau apa yang menjadi petunjuk hidupmu? Makanya kita nggak bangun-bangun sesuatu, kita nggak kunjung membangun sesuatu, karena kita sendiri pelin-pelan. Kita sendiri itu di dua jalan.